Bersih-bersih di belakang rumah mumpung masih dateng masa rajinnya dan di sore hari suami pulang kerja tiba-tiba bawa ciki-ciki sisaan pemberian dari tuan rumah dan kita salvok setelah dibuka ternyata dapet tembusan duit. Kira-kira berapa ya isinya? Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas sore hari aku. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton videonya. Di awal video ini namanya juga masih rajin, jadi aku lagi nyapu-nyapu aja nih. Sebenarnya untuk sampahnya di sini tuh nggak terlalu yang banyak-banyak amat, cuman ya adalah ya yang nyempil-nyempil dikit-dikit kayak gini sehingga membuat mata kita sakit. Dan jangan salfok di belakang itu tuh Wamilda yang lagi tengah mondar-mandir. BTW di situ tuh Wamilda lagi ngebantuin aku abis nyuci piring, say. Lanjut, ini untuk sendal anak-anak yang udah pada kotor banget, udah aku masukin juga ke dalam baskom dan ini tuh bakalan kita cuci ya, bakalan kita sikat-sikat sampai bersih dan glowing karena di tempat aku lagi musim hujan jadi itu becek banget ya tanah, jadi untuk sendal anak-anak juga cepat kotor. Ini juga adalah salah satu alasan yang selalu bikin aku jengkel banget ya, nggak tahu kenapa Dede Zara itu tuh kalau abis pakai sendal pasti selalu hilang sebelah, kalau enggak ya hilang semua satu pasang, apalagi kalau posisinya udah dibawa keluar rumah. Pokoknya jangan diharap, pasti susah banget dicarinya. Gak tahu kenapa, mau heran tapi ini tuh nyata ya kan. Barang apa aja yang kalau misalkan udah keluar dari dalam rumah ini tuh pasti bagaikan ditelan bumi. Susah banget untuk kita dapatin untuk kembali lagi. Ya udahlah ya, kita lupain aja dulu tentang pembahasan barang-barang yang hilang gak jelas. Nah di sini tuh untuk sendal-sendalnya tadi tuh udah kelar aku rendam ya. Aku siram-siram dulu pakai air. Nanti kita cuci waktu barengan aja pas aku mau mandi, nanti baru kita cuci sampai bersih. Sementara karena untuk di bagian sapuan aku tadi tuh belum kelar, kita lanjut nyapu dulu. Sampah segini tuh walaupun dibilangnya nggak banyak, tapi ini cukup mengganggu pemandangan mata sih menurutku. Yang suka ya bagaikan mata dicolok-colok, sakit banget. Karena aku timnya adalah orang yang suka risihan. Kalau misalkan lihat yang kotor kayak gini bawaannya nggak betah, lihat berantakan bawaannya nggak betah, jadi kayak badan ini tuh pengen gerak cepet alias gercep gitu. Kadang-kadang suami juga sering banget komen, kamu bisa diem nggak, bisa istirahat nggak, itu kerjaan bisa dilanjut besok atau enggak. Atau bahkan kalau suami lagi denger aku ngoceh-ngoceh gak jelas kayak gitu, suami suka bilang, seandainya di dapur ini tuh ada lem, itu mulut mungkin udah aku lem. Iya wajar sih ya, menurut aku maklum-maklum aja lah, namanya juga kita emak-emak ya kan, mengurus pekerjaan rumah yang gak ada beres-beresnya, belum lagi repotnya ngurusin anak-anak yang gak pernah ada kelar-kelarnya. Gimana ini gak jadi singa sama serigala kita. Dan kadang-kadang aku tuh langsung aja spontan untuk ngebalas komenan suami, bisa diem gak? Nanti aku telan, mumpung perut serigala lagi lapar nih. Dan kadang-kadang suami aku juga langsung diem ya, karena tau lah ya mulut istrinya ini Masya Allah luar biasa cerewet banget. Tapi kayaknya nggak cuma berlaku sama aku aja sih ya emak-emak yang suka banget jadi serigala ataupun singa, melainkan masih banyak lagi teman-teman di luaran sana, termasuk kalian yang lagi nontonin video aku ya kan. Hayo ngaku, udah jujur aja, nggak usah bohong. Tapi nggak apa-apa, anggap aja sebuah perdebatan kecil di dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri, itu sudah hal yang biasa, jadi kita nggak usah anggap serius ya kan. Anggap aja istilahnya seperti sayur yang kurang bumbu, kadang kurang asin, kurang manis, kurang gurih, ya udah tinggal kita tambahin bumbu sesuai sama kekurangannya masing-masing aja. Apalagi pernikahan aku dengan suami bisa dibilang lumayan terpaut beda usia jauh ya kan. Suami aku kelahiran tahun 87 sementara aku kelahiran tahun 96. Jadi perbedaan usia antara aku sama suami itu selisih sekitaran 9 tahun. Dan sejauh ini sampai kita punya anak 3, alhamdulillah suami itu selalu bisa mengimbangi masa kanak-kanak aku, masa labil aku dengan sifat kedewasaan beliau. Pokoknya Masya Allah, alhamdulillah, dan aku benar-benar bersyukur banget bisa dapet suami yang jauh lebih tua usianya daripada aku. Jadi ibaratnya rumah tangga aku sama suami itu tuh kayak ibaratkan adik sama kakak, aku yang jadi adiknya sedangkan suami yang jadi kakaknya. Jadi harus pinter-pinter ngomong, apalagi kalau soal ngambek, aku tuh paling lama banget kalau misalkan ngambek. Sejauh ini suami selalu berhasil sih menjadi orang yang pengalah. Jadi kalau misalkan kita itu punya masalah mau sekecil atau sebesar apapun juga, alhamdulillah kita selalu bisa menghandle dan menyelesaikannya bareng-bareng. Karena kebetulan aku sama suami juga tipe orangnya yang selalu saling terbuka satu sama lain ya kan. Jadi nggak adalah tuh istilah kata kita tuh pendem-pendem perasaan sendiri. Jadi kalau misalkan ada unek-unek atau apapun, kita selalu kayak terbuka gitu loh. Jadi suami tahu perasaan aku juga tahu perasaan suami. Ya begitulah ya alur cerita kehidupan kita setelah berumah tangga. Itu bisa dibilang 95% pasti berubah drastis dari waktu masih kita lajang. Jadi berumah tangga itu nggak mudah coy. Kalau misalkan kita tuh bisa nangis batu,
Mungkin udah batu ya yang netes dari kelopak mata kita dan bukan air mata lagi. Nah, sekarang kita sudahi aja dulu lah ya cerita yang serius-serius tentang berumah tangga karena emang seberat itu. Dan ini tiba-tiba aja suami aku udah pulang kerja, cuma nggak kerikot ya karena emang kamera ini tuh nggak tertuju sama suami gitu loh. Tiba-tiba aja sampai rumah suami aku itu tuh bawa oleh-oleh ciki 4 bungkus kayak gini. Nah, ini tuh sisaan cemilan suami di tempat kerja ya kan yang dikasih sama tuan rumahnya karena kebetulan udah waktunya jam pulang kerja. Jadi ini untuk cemilannya dibawa pulang aja sama suami. Dan setelah anak-anak udah pada bagi rata, udah ngambil satu bungkus dan cuma ciki inilah yang tergeletak di atas meja, nggak ada yang mau ngambil soalnya isiannya cuma dikit. Jadi udah ini aku ambil aja dan setelah dibuka masya Allah ternyata di sini tuh aku dapat hadiah duit. Sempet deg-degan sih sebelum dibuka kira-kira mau dapat berapa dan ternyata di sini tuh aku dapat 2.000. Alhamdulillah bisa untuk beli Royco dapat 4 bungkus. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi aja di vlog aku berikutnya ya. Bye bye. Maaf banget cerita kali ini ngalor ngidul.